Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang makroergonomik. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke materi ergonomi makro, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah ergonomi makro. Nah, istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Hendrik pada tahun 1984. Nah, latar belakangnya itu karena perubahan teknologi yang sangat pesat yang melebihi kecepatan organisasi dalam mengantisipasinya, dan juga karena adanya kegagalan beberapa proses transfer teknologi pada negara berkembang akibat tidak ditinjaunya unsur makroergonomi. Kemudian, apa itu ergonomi? Ergonomi secara etimologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu ergon dan nomos. Ergon berarti kerja dan nomos berarti aturan, atau bisa diartikan sebagai suatu aturan dalam sistem kerja. Nah, menurut Suta Laksana, ergonomi itu ilmu yang mempelajari sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu secara efektif, aman, dan nyaman. Kemudian ergonomi juga dibagi menjadi dua, yaitu ada ergonomi makro dan ergonomi mikro. Di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai ergonomi makro. Pengertian ergonomi makro. Ergonomi makro adalah keilmuan ergonomi dalam lingkup sempit, seperti lingkup stasiun kerja, seperti menganalisa postur kerja pekerja, mendesain tempat kerja. Ergonomi makro merupakan suatu pendekatan sosioteknik dari tingkat atas ke bawah yang diterapkan pada perancangan sistem kerja secara keseluruhan pada berbagai level interaksi ergonomi mikro, seperti manusia pekerjaan, manusia mesin, dan manusia perangkat lunak, dengan tujuan mengoptimalkan desain sistem kerja dan memastikan sistem kerja tersebut berjalan dengan harmonis. Ergonomi makro berperan dalam mendesain beberapa sosioteknikal sistem dalam kaitan dengan manusia, organisasi, dan teknologi. Bagi para ergonomi makro merupakan suatu perspektif untuk melihat sistem dalam skala yang lebih besar, agar investasi dalam ergonomi mikro lebih berhasil. Ya, ada juga tujuan dari makroekonomi adalah satu, untuk mengharmonisasikan sistem kerja secara utuh baik pada tingkat mikro maupun mikro. Yang kedua ada meningkatkan kepuasan kerja yang berkomitmen pada kesehatan dan keselamatan pekerja. Dan terakhir itu dapat meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, ini adalah penjabaran dari ketiga faktor yang harus dipertimbangkan tadi dalam merancang sebuah work system design. Yang pertama itu ada personel. Jadi dalam rangka meningkatkan daya saing sebuah perusahaan, salah satu faktor utama yang dipertimbangkan dalam work system design adalah aspek personelnya. Faktor ini merujuk pada pemilihan personel organisasi yang tepat berdasarkan kualifikasi yang diperlukan. Contohnya adalah misalkan dari tingkat profesionalismenya, atau bisa dilihat dari faktor budaya, karena setiap personel itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Dan ada faktor psikososialnya juga yang setiap personel itu mempunyai perbedaan. Faktor yang kedua itu adalah teknologi. Teknologi yang diaplikasikan dalam perusahaan menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena teknologi saat ini menjadi salah satu kebutuhan perusahaan dalam rangka meningkatkan daya saingnya terhadap rival. Dengan demikian, faktor ini merujuk pada aplikasi teknologi yang sesuai bagi perusahaan dengan mempertimbangkan beberapa kebutuhan beserta constraint yang dimiliki perusahaan. Sebagai contohnya ya, salah satu contohnya
Jika dilihat zaman sekarang, teknologi itu sudah banyak mengalami kemajuan yang cukup pesat. Kayak perusahaan seperti perusahaan industri, sudah banyak yang menggunakan kayak teknologi yang bisa dibilang canggih untuk mendukung proses produktivitasnya. Yang diharapkan dengan teknologi yang canggih ini bisa membuat produktivitas menjadi lebih baik. Jadi dia nggak kalah saing sama rivalnya. Selanjutnya ada faktor yang ketiga yaitu lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini merupakan elemen eksternal di dalam sebuah perusahaan. Meskipun termasuk ke dalam elemen eksternal, lingkungan ini merupakan sesuatu yang berpengaruh terhadap keberlanjutannya suatu perusahaan. Jadi kondisi lingkungannya secara dinamis mengalami perubahan, mengharuskan perusahaan perlu melakukan beberapa penyesuaian agar operasional perusahaan tidak bertentangan dengan kebutuhan lingkungan. Jadi lingkungan di sini walaupun dia elemen eksternal, tapi dia juga punya peranan penting dalam organisasi. Selanjutnya ini balance model dalam ergonomi makro. Jadi, dalam konsep ergonomi makro, fokus perhatian utamanya itu tidak hanya interaksi yang terjadi antara manusia dengan elemen-elemen yang ada di dalam organisasi, melainkan juga memperhatikan interaksi antar elemen organisasi dengan elemen yang lain, termasuk elemen eksternal. Elemen eksternal yang dimaksud itu adalah lingkungan. Agar suatu organisasi dapat berjalan secara harmonis, maka perlu adanya langkah untuk menyeimbangkan interaksi-interaksi yang terjadi dalam organisasi atau bisa disebut balancing. Proses penyeimbangan ini selanjutnya diimplementasikan berupa model keseimbangan interaksi yang saling berpengaruh dan saling mendukung satu sama lain dalam sebuah kerangka kerja perusahaan. Bisa dilihat, gambar di samping ini merupakan bagan model balancing. Jadi di sini human itu sebagai center atau sebagai pusatnya. Jadi semua elemen misalkan kayak task, environment, tools or teknologi dan organization itu harus berbasis pada manusia. Nah, karena di sini human sebagai pusatnya juga, jadi dalam perencanaan organisasi juga menggunakan pendekatan manusiawi, misalkan dalam perancangan alokasi tugas dan fungsinya. Begitupun dengan tools or teknologi dan organisasinya, itu harus menggunakan pendekatan yang manusiawi. Selanjutnya ada possible misfits. Jadi apa itu possible misfits? Interaksi yang tidak harmonis di antara faktor-faktor dalam model tersebut dapat menyebabkan suatu fenomena yang disebut sebagai kemungkinan ketidaksesuaian atau possible misfit. Di sini ada kata faktor-faktor. Faktor-faktor yang dimaksud di sini adalah ketiga faktor penting tadi yang harus dipertimbangkan dalam merancang sebuah work system design, yaitu ada personel, teknologi, dan lingkungan. Nah, di sini ada beberapa contoh possible misfit yang dapat terjadi, antara lain yang pertama itu adalah keterampilan pekerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan. Yang kedua, kebijakan manajemen yang tidak dipatuhi oleh pekerja. Yang ketiga, teknologi yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja atau tugasnya atau perusahaan. Yang keempat, keberadaan perusahaan atau organisasi mengancam keselamatan lingkungan. Dan yang kelima, beberapa faktor luar yang mempengaruhi kerja. Lalu, pembahasan mikroergonomi. Mikroergonomi merupakan keilmuan ergonomi dalam lingkup mikro seperti antropometri, fisiologi kerja, serta biomekanika kerja. Antropometri merupakan ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi tubuh seperti ukuran, berat, volume, dan sebagainya pada tubuh manusia, dan karakteristik khusus dari tubuh seperti ruang gerak. Fisiologi kerja merupakan ilmu yang mempelajari fungsi atau faal tubuh manusia pada saat bekerja dan merupakan dasar dari pergerakan manusia dengan sekitarnya. Lalu, biomekanika merupakan ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep mekanika untuk mendeskripsikan gerakan dan gaya pada berbagai macam bagian tubuh ketika melakukan aktivitas. Metode pengukuran
yang termasuk dalam ergonomi mikro. Yang pertama, REBA, Rapid Entry Body Assessment. Yang kedua, RULA, Rapid Upper Limb Assessment. Yang ketiga, ROSA, Rapid Office Strength Assessment. Yang keempat, KICS, Quick Exposure Check. Yang kelima, EC, Ergonomic Assessment Survey Method. Yang keenam, BRIEF, Basic Identification of Ergonomic Factor. Yang ketujuh, ergonometri desain tempat kerja. Selanjutnya yaitu apa perbedaan antara ergonomi makro dan ergonomi mikro? Perbedaannya yaitu kalau ergonomi mikro dari namanya aja kecil, jadi dia sistem kerja fokusnya itu untuk lingkup yang lebih kecil, contohnya sistem kerja komputer dan manual handling. Nah, kalau ergonomi makro, dia sistem kerjanya tuh lebih besar lingkupnya, seperti pada organisasi perusahaan. Lalu apa nih hubungannya si ergonomi mikro dan ergonomi makro? Nah, hubungannya itu, desain ergonomi makro yang efektif, dia akan menggerakkan aspek-aspek rancangan ergonomi mikro, sehingga menjamin kesesuaian secara ergonomi dari komponen-komponen sistem dengan struktur sistem kerja keseluruhannya. Ya, jadi kita punya contoh salah satu kasus, yaitu ada seorang pekerja body repair yang sedang memperbaiki panel pintu pada tahapan pengelupasan cat menggunakan hot gun dan scrap yang dilakukan secara sendiri. Jadi kita ada mempunyai dua gambar, yaitu A dan B. Mari kita analisa keduanya. Nah, yang pertama ini yang A. Yang A ini adalah proses pengelupasan cat pada bodi pintu kendaraan dengan posisi yang salah. Kenapa dikatakan salah? Karena posisi hot gun yang pekerja pegang itu tegak lurus atau 90 derajat dengan panel pintu. Nah, hal ini tuh menyebabkan panasan dikeluarkan cuma pada satu titik, sehingga menyebabkan panel bergelombang. Dan yang kedua itu arah scrap vertikal yang menyebabkan gaya yang diperlukan itu cukup besar, jadi memerlukan tenaga yang cukup kuat. Itu menyebabkan pekerja bisa mengalami kelelahan dan juga mendapatkan hasil yang tidak maksimal. Jadi dari gambar B ini adalah proses pengelupasan cat pada bodi pintu kendaraan dengan posisi yang benar. Kenapa dibilang benar? Karena pekerja memegang hot gun-nya dengan posisi hot gun kurang lebih 45 derajat. Dan juga posisi scrap searah dengan panjang bodi dan sebesar 45 derajat dari permukaan panel. Dan juga posisi pekerja di gambar ini tegak dan cenderung agak serong, yang menyebabkan ini tuh lebih nyaman dari posisi A dalam menggerakkan scrap tersebut. Dan juga nih pekerja harus melakukan tahapan ini secara searah, jangan bolak-balik, agar hasil yang didapat bisa rapi dan tidak menimbulkan cacat pada panel. Dari contoh kasus tersebut, kalau dilihat dari perspektif mikroergonominya, itu dilihat dari kesalahan kerja dalam proses body repair adalah pada posisi tubuh yang kurang tepat, sehingga hasil kerja tidak optimal. Maka itu dilakukan perbaikan pada posisi tubuhnya, sehingga pekerjaan bisa optimal. Lalu dari perspektif makroergonominya, pengerjaan secara sendiri pada body repair, khususnya pada panel pintu, akan lebih mempermudah pekerjaan karena bidang yang dikerjakan tuh sangat kecil atau sempit, sehingga akan lebih mudah bagi pekerja jika dilakukan secara sendiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wibowo Halim. Di sini akan melanjutkan presentasi ya.
yang sudah teman-teman saya sampaikan. Sini saya akan menjelaskan tentang sasaran penerapan makroergonomi. Sebenarnya goals dari makroergonomi itu simple ya, yaitu mengharmonisasikan antar pekerja dengan lingkungan, juga mengharmonisasikan interaksi antar elemen organisasi dalam suatu perusahaan sehingga tercipta suatu kesesuaian atau fits manusia dengan faktor organisasi, faktor pekerjaannya, faktor lingkungan, dan organisasinya. Nah, dari gambarnya kita bisa lihat nih, dalam lingkaran biru kecil ini adalah yang ruang lingkupnya lebih kecil, ada mikroergonomi, yaitu menyesuaikan pekerjaan untuk manusia, dan dalam ruang lingkup yang lebih besar ada makroergonomik, yaitu menyesuaikan organisasi untuk manusia. Jadi kurang lebihnya makroergonomik ini adalah bertujuan untuk membuat lingkungan organisasi nyaman untuk pekerja, agar pekerja tersebut dapat meningkatkan produktivitasnya, agar dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan, kurang lebihnya seperti itu. Karena pada dasarnya manusia itu bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Oke, lanjut. Sasaran perancangan ergonomi sosial mendapatkan rancangan sistem yang cocok bagi unsur manusia, seperti masyarakat, rancangan yang sesuai dengan fisik, psikologi, dan sosiologi manusia, serta sasaran sosial masyarakat yang bersangkutan. Ergonomi sosial ini mengacu pada kebijakan yang berinteraksi bersama masyarakat serta teknologinya. Sasaran perancangan ergonomi organisasi yaitu mendapatkan rancangan sistem yang cocok bagi unsur manusia, kemudian rancangan yang sesuai dengan fisik, psikologi, dan sosiologi manusia. Lalu sasaran manusia di dalam organisasi yang bersangkutan menjadi sasaran organisasi yang tercapai. Organisasi meliputi ruang lingkup antara manusia, teknologi, serta lingkungan yang saling berinteraksi dan bekerja sama. Oke, kita lanjutkan nih, apa sih hal-hal yang harus kita perhatikan dalam penerapan makroergonomi? Nih, apa yang harus kita perhatikan dalam penerapan makroergonomi? Ada dua aspek pentingnya. Yang pertama ada aspek organisasinya, yang kedua ada aspek sosial. Dalam aspek organisasi suatu industri, apakah industri tersebut nih strukturnya itu sudah benar? Apa yang maksud strukturnya? Apakah sistem hierarkinya baik dari suatu industri tersebut? Bagaimana kerjasama antar divisi-divisi dari organisasi tersebut? Nah, itu harus kita perhatikan. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan yang namanya economics labor atau ekonomi dari pekerjanya. Kita harus memperhitungkan waktu kerjanya. Lalu kita juga harus mengevaluasi kembali pekerjaannya. Apakah itu terlalu berat atau terlalu ringan? Apakah upahnya sesuai atau tidak? Lalu kita juga harus, organisasi tersebut juga harus memperhitungkan waktu kerjanya. Apakah pekerjaannya memberikan tekanan waktu pekerjanya karena misalkan terlalu lama, atau waktunya terlalu singkat dengan pekerjaan yang sangat banyak. Lalu kita juga harus memikirkan tentang waktu shiftnya, satu shift, sehari berapa shift, berapa jam, berapa bayarannya shift jika shift malam. Kita juga harus memikirkan pekerja paruh waktu, pekerjaan yang dibawa pulang di hari Sabtu Minggu. Lalu sebagai organisasi juga harus memperhatikan
atau memperhitungkan cara agar terus berkembang. Nah, apakah itu aman lingkungan kerjanya? Apakah kualitas yang dihasilkan dari produk maupun kualitas kehidupan atau kehidupan karyawan itu baik? Nah, itu ada 4 ya yang dari industrial organization aspeknya. Nah, selanjutnya nih untuk aspek sosialnya, bagaimana sosial menilai suatu pekerjaan. Karena dalam sistem suatu sosial ini kita mengetahui bahwa adanya perubahan teknologi. Maka agar suatu perusahaan dapat dibilang ergonomis, maka perusahaan itu harus mengikuti yang namanya perubahan perkembangan zaman. Dia harus mengikuti perubahan teknologi agar dapat mampu bersaing serta memberikan kenyamanan bagi pekerjanya. Nah, perusahaan juga harus memperhatikan nih sistem edukasinya. Karena teknologi berubah, maka pekerjanya pun harus diberikan edukasi yang sesuai dengan teknologi terbaru. Nah, kita dalam aspek sosial juga harus memperhatikan pengangguran. Apa sih yang akan terjadi jika perusahaan ini mengambil action ini? Apakah akan berdampak sebagaimana? Dia harus memikirkan pengangguran yang ada. Apakah kita harus merekrut lebih banyak orang, atau kita harus meliburkan berapa orang, merumahkan berapa orang. Seperti kasus corona sekarang, banyak pekerja yang hilang pekerjaannya. Nah, itu merupakan salah satu aspek sosial dari ergonomi. Karena perusahaan ingin survive, maka dia harus rela memulangkan beberapa pekerjanya. Nah, kita juga harus memperhatikan karirnya, aspek masa depan dari pekerja tersebut. Terus suatu perusahaan juga harus memperhatikan yang namanya kesehatan pekerja. Nah, zaman sekarang nih sudah banyak ya perusahaan di Indonesia terutama yang memanfaatkan adanya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu adalah merupakan suatu tindakan ergonomi itu dari perusahaan untuk memperhatikan aspek sosial atau kesehatan dari pekerjanya. Lalu kita harus mengetahui juga nih demographic condition. Nah, di sini ada pyramids of age, itu maksudnya apa sih? Itu adalah piramida umur. Misalkan di sini ada sebuah piramida umur. Misalkan kita buat 3 tingkatan aja. Nah, yang berada di sini adalah kelompok umur yang paling muda. Jumlahnya harus paling banyak dalam suatu organisasi. Yang di sini umurnya bisa kita bilang madya lah. Ini biasanya jabatannya lebih tinggi daripada yang ini, jumlahnya juga lebih sedikit. Nah, idealnya yang paling atas nih, yang paling tua jumlahnya harus paling sedikit dari yang lain. Itu adalah salah satu demographic condition. Terus di sini juga ada woman atau wanita. Nah, sekarang kan sedang marak dalam peraturan pemerintah harus mengikut sertakan pekerja wanita dalam suatu perusahaan berapa persen. Nah, itu juga salah satu aspek sosial yang harus kita perhatikan dalam kegiatan industri atau organisasi. Kita juga harus memperhatikan pekerja yang sudah tua. Apakah pekerjaan yang kita berikan ke dia pantas atau terlalu berat? Nah, kita juga harus memikirkan handicap people atau orang-orang yang memiliki kekurangan tertentu, baik dalam fisik ataupun yang lainnya. Kita harus menyediakan suatu fasilitas yang lebih untuk orang-orang seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga nih aspek tentang sosial budaya. Nah, kita harus memperhatikan tradisi tempat organisasi itu didirikan. Misalkan di Indonesia, terus berbuat sopan santun, berpakaian rapi, rambut tidak boleh gondrong. Itu budaya orang Indonesia itu.
benci sekali dengan orang rambut gondrong. Sudah dalam PNJ itu. Selanjutnya, kita juga harus memahami isu-isu teknikal, memahami ergonomi dalam dunia ketiga. Nah, ini semua merupakan aspek-aspek dari makroergonomi. Sedangkan yang dalam sini nih, kotak kecil ini menunjukkan hubungan antara manusia dengan pekerjaannya. Ini merupakan aspek dari mikroergonomi. Nah, dalam kotak ini digambarkan bagaimana seseorang melakukan scene milling, ini scene milling nampaknya melakukan suatu pekerjaan. Karena seperti kita tahu, mikroergonomi adalah menyesuaikan pekerjaan agar sesuai dengan manusia. Entah mesinnya dibuat sedemikian rupa untuk membantu pekerjaan manusia, atau lingkungannya kita buat mendukung manusia untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, itu adalah kurang lebihnya beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penerapan makroergonomi dan mikroergonomi dalam suatu perusahaan. Oke. Nah, nih, kita lanjutin lagi. Sini adalah bagaimana cara kita menerapkan mikro dan makroergonomi. Sebenarnya dalam menerapkan mikro dan makro ini, ergonomi ini cenderung sama. Nah, kita langsung aja terjun ke mikroergonomi. Langsung kita terjun ke mikroergonomi. Apa sih yang harus kita lakukan untuk menerapkan mikroergonomi? Nah, pertama, kita harus mendiagnosis atau menganalisa, melakukan inspeksi, misfit, atau ketidaksesuaian antara lingkungan pekerjaan dengan manusia. Ketidaksesuaian tadi dibuat menjadi sebuah list permasalahan yang nantinya akan diperbaiki. Bagaimana sih cara kita mengetahui adanya suatu masalah? Pertama, kita bisa melakukan wawancara secara langsung pada pekerja. Kedua, kita bisa melihat performanya. Dari produk yang dihasilkan, apakah ada suatu kecacatan atau tidak. Nah, yang ketiga, kita dapat mengamatinya secara langsung. Nah, yang kedua, kita lakukan sebuah treatment untuk mengatasi solusi yang telah kita dapati. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kita harus lakukan follow up. Follow up ya. Follow up itu ngapain sih? Ya, kita evaluasi. Apakah solusi yang kita berikan itu memberikan suatu manfaat? Jika iya, maka kita harus melakukan sebuah pengembangan ke depannya agar lebih baik. Ya, jika tidak, kita juga harus memperbaikinya lagi. Nah, sebagai contoh nih, dalam suatu pekerjaan bengkel, orang ini diminta untuk membuat sebuah lubang, processing bore. Nah, namun produk yang dihasilkan kurang dari apa yang ditargetkan. Masalahnya apa? Satu, dia sangat lama untuk menentukan titik atau melakukan penitikan lubang, penandaan lubang. Nah, karena pekerjaannya lama, sulit, produknya berulang banyak, makin lama produknya makin ngaco dibuat sama dia. Nah, apa sih treatment yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa membuat suatu jig and fixture untuk membantu pekerja tersebut melubangi suatu benda kerja tersebut. Nah, lalu setelah kita membuat jig and fixture, kita follow up nih, bagaimana hasilnya? Apakah lebih produktif atau tidak? Seperti itu kurang lebihnya. Lalu untuk metode untuk makro nih, hampir sama. Cuma untuk makro ini kita harus menganalisa sistem secara menyeluruh. Dari sistem hubungan antar tingkatan organisasi, hubungan antar manusia dengan lingkungan, pekerjaan, dan peralatan, agar dapat menemukan ketidaksesuaian yang menghambat produktivitas. Jadi, kita lanjutin dulu. Nah, yang kedua nih ada tentukan ketidaksesuaian. Nah, ketidaksesuaian tadi dilakukan sebuah perbaikan dengan cara mengetahui akar permasalahannya serta menyamakan kembali goals dari setiap tingkatan sistem organisasi. Nah, yang ketiga tuh harusnya lakukan kembali evaluasi. Contoh nih untuk metode untuk makro. Kita sebuah organisasi yang kecil dulu, misalkan kita ingin melakukan sebuah pentas seni.
Dari divisi acara, dia ingin mengundang sebuah artis girl band ya, Blink misalnya Blink, nah atau Blackpink. Nah, namun dari divisi lain, misalkan dari divisi keamanan, ya kan, tidak setuju nih untuk mengundang. Kenapa? Karena wah itu terlalu tidak senonoh atau bagaimana menurutnya. Nah, kedua divisi ini harus saling berembuk, harus saling berkomunikasi kembali. Kenapa? Apa ada solusi keluarnya? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Misalkan karena wah Blackpink tidak sesuai dengan ini kebudayaan Indonesia, wah terlalu vulgar. Nah, kita bisa carikan, misalkan kita ganti jadi girl band dari Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Ya, assalamualaikum. Nah, kita lanjutkan nih sifat-sifat perancangan sistem makroergonomi. Jadi dalam merancang suatu sistem makroergonomik atau kita ingin memperbaiki suatu sistem nih, ada 3 sifat nih yang sangat ditonjolkan saat kita ingin. Nah, ada 3 sifat yang menonjol saat kita ingin melakukan perancangan sistem ergonomi. Nah, biasanya sifatnya itu iteratif. Maksudnya apa sih? Yaitu adalah sebuah proses perulangan. Prosesnya apa aja? Yaitu analisis, perbaikan, dan melakukan evaluasi. Jadi proses tersebut tuh akan dilakukan berulang kali demi mencapai sebuah kesempurnaan. Nah, sama ya, seperti penerapan sistem Kaizen, akan selalu ada inovasi agar tercapainya kesempurnaan atau mendekati sempurna. Lalu sifat yang kedua itu non-linear. Jadi perencanaan itu tidak sederhana karena variabelnya bersifat subjektif dari masing-masing individu, bahkan tiap tingkatan organisasi memiliki tujuan dan permasalahan yang berbeda. Jadi tidak mudah ya, karena untuk menyesuaikan suatu lingkungan pekerjaan bagi banyak orang itu sangat sulit karena setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan memiliki keinginan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya sifat yang terakhir nih, sifat stokastik, yaitu adalah sifat ada sesuatu yang belum terjadi kepastiannya. Jadi saat kita ingin membuat keputusan karena sesuatu hal yang belum terjadi, maka datanya belum ada, maka akan lebih sulit kita untuk menarik kesimpulan. Jadi ini maksudnya apa? Seperti kita melakukan sebuah casting atau peramalan, apa sih yang kemungkinan akan terjadi? Nah, itu akan sulit kita untuk menentukan keputusannya. Inilah 3 hal atau 3 sifat yang akan kita temukan saat kita melakukan perencanaan dalam sistem perancangan makroergonomi. Nah, thank you guys, itu aja dari saya. Selanjutnya yang terakhir yaitu studi kasus, di mana PTX sedang bingung dengan permintaan karyawan untuk membeli penutup telinga dengan kualitas yang baik. Secara otomatis harganya pun juga mahal. Departemen Keuangan tentu saja berpikir 2 kali untuk memenuhi permintaan ini. Lalu, keputusan apa nih yang harus diambil pimpinan PTX untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, gimana nih cara menyelesaikan permasalahan suatu perusahaan ini dengan menggunakan pendekatan makroergonomi? Nah, solusinya itu Departemen Keuangan ini kan beranggapan permintaan tersebut tuh sangat sulit kan untuk dipenuhi karena memakan biaya yang sangat besar, dan juga menggunakan penutup telinga yang biasa aja udah cukup gitu untuk memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian si pimpinan PTX ini tapi dia mencoba melihat dari aspek makroergonominya nih, dimana udah disebutin bahwa komponen yang paling utama dalam sebuah perusahaan itu adalah pekerja. Nah, emang benar nih, menggunakan penutup telinga yang biasa itu udah cukup.
Tapi kalau dilihat dari segi kenyamanan pemakaian, jelas berbeda jauh. Nah, hal ini dia sangat berpengaruh nih kepada performansi pekerja. Oleh karena itu, si pimpinan PTX ini dia akhirnya menyetujui permintaan untuk membeli penutup telinga dengan kualitas yang baik. Nah, inti dari pendekatan makroergonomi itu dengan menambahkan faktor manusia sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Don't forget to like, comment, and subscribe.